Haleluya, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya di sini, Pendeta Hani Amahuru lewat Radio Maestro Kecepir 12 Bandung. Dan saya adalah hamba Tuhan dari Gereja GPD Antapani. Tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru, mumpung kita masih ada dalam suasana tahun baru 2015. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya ingin membagi firman Tuhan untuk kita sekalian, yang terdapat di dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Bapak Ibu pendengar Maestro, saudara yang sedang menyaksikan acara ini, barangkali saja di tahun 2014, 10 hari yang baru saja kita lewati, mungkin dalam perjalanan hidup kita ada suka duka, ada keberhasilan, dan ada juga kegagalan. Semua itu merupakan satu romantika perjalanan hidup kita di 2014. Tetapi pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kita supaya jangan kita kembali kepada kebodohan. Saudara, Anda bukan kami tuduh Anda sebagai seorang yang tidak mengenal aksara atau buta huruf. Saudara yang bodoh tentang ilmu pengetahuan, bukan. Maksud yang disampaikan Alkitab di sini adalah kebodohan spiritual, kebodohan secara rohani. Barangkali di tahun 2014, kebodohan inilah yang membuat lebih banyak saudara gagal dan tidak pernah berhasil. Kebodohan di tahun 2014 membuat Anda lebih banyak dukanya daripada sukanya. Nah, mari kita kembali introspeksi, supaya di 2015 ini kita tidak mengalami kegagalan yang sama, kita tidak mengalami ketidakberhasilan yang sama karena kebodohan kita. Tuhan ingin supaya kita semua berhasil. Tuhan ingin supaya kita semua boleh mencapai yang hasil yang maksimal. Tujuan kita, goal kita dapatkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab di dalam di ayat yang selanjutnya dalam Mazmur 85 ini, saya kutip ayat yang ke-14, keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Nah, inilah jalan yang harus kita tapaki di 2015 ini. Supaya kita berhasil dalam hidup ini, maka Tuhan katakan supaya kita tinggalkan kebodohan. Kebodohan yang membutakan mata kita. Kebodohan secara spiritual tidak membuat kita melihat keberhasilan yang Tuhan sediakan. Saudara, banyak ayat yang mengatakan bahwa di dalam kebodohan, di dalam Amsal dikatakan orang yang berjalan dalam kebodohan akan tersesat. Pengkhotbah pasal 2 mengatakan bahwa orang bodoh sesat jalannya dan jalannya gelap. Saudara, Tuhan tidak ingin melihat kita tinggal dalam kegelapan. Maka itu sebabnya kedatangan Tuhan Yesus pada 2015 tahun yang lalu. Dia berkata bahwa akulah terang dunia. Siapa yang berjalan dalam aku, dia akan berjalan dalam terang dan tidak akan pernah melihat kegelapan. Kegelapan membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan penderitaan, tetapi terang firman Kristus akan membawa kita kepada keberhasilan. Itu sebabnya jangan tinggal dalam kebodohan, tapi mari kita tinggalkan kebodohan itu. Kita mau melangkah kepada kehendak Tuhan, jejak langkahnya. Dia akan membimbing kita, dia akan membawa kita, dia akan menuntun kita. Kita bisa berhasil secara usaha. Kita akan berhasil dalam usaha kita. Rumah tangga kita harmonis dan diberkati. Dan lebih daripada itu, secara spiritual Tuhan akan membawa kita bukan saja mengatasi pencobaan-pencobaan dan hidup di dalam kemenangan-kemenangan Tuhan, tetapi di ujungnya adalah hidup kekal bersama dengan Dia di dalam kehidupan yang Tuhan sediakan, yaitu hidup yang kekal di dalam sorga rumah Bapa. Itu sebabnya tinggalkan kebodohan, ikuti jejak langkahnya. Yesus berkata, aku ini jalan kebenaran dan hidup, seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan itulah jejak yang harus kita jejaki, tapaki di dalam tahun 2015 ini. Secara usaha kita akan berhasil, karena itu merupakan janji Tuhan. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bagian B, dikatakan bahwa
Aku datang supaya domba-dombaku boleh hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Itu selama kita di dunia ini. Tuhan mau melimpahkan berkat untuk kita sekalian. Jangan lagi kita mengandalkan kebodohan kita secara spiritual. Jangan lagi kita mengandalkan hal itu, karena mungkin di tahun 2014 kita pernah gagal. Kita tidak pernah meraih kesuksesan karena kebodohan kita. Sekarang ini Efesus mengingatkan kita dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Mari supaya jangan kita tinggal dalam kebodohan, tapi kita mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itulah yang membawa kita kepada keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan. Engkau akan raih di tahun 2015 ini. Percayalah, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dia pasti membawa saudara, ikuti jejak langkahnya, Anda akan berhasil. Dan lebih daripada itu, hidup kekal menjadi bagian kita. Percaya ke saudara, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka di 2015 ini, saudaraku, sekali lagi, hidupmu akan berhasil, usahamu berhasil, rumah tanggamu diberkati. Dan yang terakhir adalah hidup kekal, keselamatan yang Dia sediakan bagi kita menjadi milik saudara. Milik saudara, keselamatan yang pasti, bukan mudah-mudahan, tapi keselamatan yang pasti. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Amin.